Kayak Never gue mau bikin. Ada saya kalahkan nanti. Hai guys, back again with Famos Talk bersama aku, Tiff. Ini dia Dakota. Yoi, tentang lu. Oke guys, hari ini kita sudah kedatangan Mr. Dakota. Kita ngobrol-ngobrol hari ini sedikit-sedikit boleh dong? Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Aku mau nanya dulu, kenapa namanya Dakota? Dakota kan panggilan gue kecil. Oh, oke. Kota tuh panggilan gue kecil. Nah, terus kenapa Dakota kayak ada data namanya happiest place in the state itu South Dakota. Oke. Nah, pakai K tapi kenapa gue milih Dakota pakai double C? Ya. Biar kayak Coco Chanel, jadi biar mahal gitu. Double C. Sabi. Iya, Berarti jadi- itu gabungan dari beberapa aspek ya? Iya, itu kan there's Ota in Dakota kan sebenarnya. Nah, terus kayak namanya keren aja gitu. Tentu setiap hari juga sering lihat di jalan Dakota Cargo kan kebenaran. Iya, tapi kayak jangan gitu-gitu amat, kita twist jadi double C gitu. Oke. Biar mahal kayak Coco Chanel. Makanya gue sering diketik sama orang tuh double T. Iya sih. Kayak panah kota jadinya. Nah, ini gue double C gitu. Tapi emang dari dulu udah Dakota apa sebelumnya ada nickname lain? Nggak ada, gue emang Ota dari dulu panggilannya Ota. Jadi ya udah gue bikin Dakota aja biar relate gitu loh, ya kan? Gitu. Tapi Mas, kamu tuh nge-DJ tuh udah berapa lama sih? Secara yang non resmi ya, maksudnya sebelum Popin, sebelum apa itu udah di tahun ke-9, 9 mau 10 gitu. Berarti sekarang udah tahun ke 10, Ya, 9, 10. kalau gue ambil dari resminya tahun 9 lah. Karena sebelumnya belum ada gig, kayak cuman main-main iseng sama acara-acara undangan teman-teman doang. Bentar lagi 1 dekade. 1 dekade. Kayak Never gue mau bikin. Ada saya kalahkan nanti. Tapi itu apa namanya? Otodidak apa sekolah? Nah, jadi otodidak sebenarnya. Gua beli alat gitu. Namanya Behringer CMD4A, alat murah gitu. Terus belinya pun nggak dapet software. Jadi gua harus beli software dan ternyata nggak connect. Gue mapping gitu cuy. Jadi tombol per tombol gitu. Itu bener otodidak jadinya. Kayak Tapi referensimu siapa kok tiba-tiba DJ gitu? Apa emang udah dari dulu? sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya emang kayak party goers dulunya kan. Kayak Oh. kelar SMA acaranya party gitu. Ini party keren aja gitu. Siapa yang kamu look up? Nah, gue nggak ada orang kayak gitu, gue nggak ada yang gue look up. Jadi kayak ngelihat banyak, oh keren gitu loh. Tapi kayak kalau yang satu nama gitu, in mind nggak ada. Sampai sekarang pun juga kayaknya belum ada gitu. Tapi kenapa tertariknya di dunia DJ, Mas? Sebenarnya gini, Di music ya? itu. Gak drama. Why DJ? Nah, dulu gue punya band namanya Anak band. anak band, namanya Boundless Outer Space. Jadi kayak ada 5 sekolah gitu. Jadi masing-masing personel tuh beda sekolah gitu. Oke. Terus sekarang gitaris gue yang satu udah jadi usaha tambang, yang satu udah masuk politik bareng Partai Merah, gitu-gitu kan. Terus yang satu jadi atlet gym atau atlet gym apa sih bahasanya? Binaraga. Terus kayak mau bikin band ulang chemistry susah kan. Terus salah satu drummer gue tuh di UGM tuh. Jogja, tapi mungkin udah gak kenal ya kalian gitu. Nah, akhirnya gue dibanding ngeband bareng-bareng, latihannya tuh nunggu waktu, ya kan? Ngerti kan lu? Susah. Terus media yang bisa satu orang main aja apa formatnya ya DJ kan gitu. Jadi gue coba ke situ. Sendiri bayaran gede kan? Iya. DJ itu. Amin. Sejam lagi Sejam Amin. bayaran gede. Amin. Memang DJ, cuma DJ. Nah itu kayak gitu. Dan iya compact aja sih kan. Maksudnya alat juga nggak terlalu bawa banyak-banyak apa kayak gimana. Kayak gitu. Kalau gue. Mau main idealis ya terserah sendiri, Iya. sendiri kan. Iya Kayak makanya. ngatur kan musiknya mau Nah kemana. itu kalau misalnya kayak dulu, nah bandnya tuh lumayan ya. Dulu kan eranya MySpace kan. Iya. Band gue tuh yang ada page-nya MySpace-nya, ada original song-nya ada 3 atau 4 lagu gitu. Udah ada. Ada. Tadi gue cari archive-nya, ntar gue tunjukin deh lagu-lagunya. Genrenya apa tuh? Nah dulu gue suka banget Day to Remember kan. Jadi kayak post hardcore gitu dulu sebenarnya. Itu awalnya itu post hardcore. Gak expect sih, Mas Dakota tuh hardcore. Baru tahu. Gak expect sih, jujur. Iya, ada TR tuh. Gue pengen kayak All Time Low, cuma All Time Low terlalu emo gitu kan. Terus gue nemuin nih kayak Day to Remember, cowok-cowok maco, tapi crowd-nya ini banyak wanita cakep-cakep gitu. Iya, Dan post hardcore tuh menurut gue pas lah gitu.
Oke. Sorry, sebelumnya gue disclaimer dulu, takutnya ngomong post hardcore salah Oh, iya. sama anak-anak HC. Kalau salah tolong dikoreksi. Dia remember apa, gue takut salah nih. Jaga-jaga. 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 Tapi maksudnya bisa dibilang kan berarti udah cukup lama ya di Iya. dunia musik kayak gini. Heeh. Kalau misalnya pernah nggak sih kamu sewaktu-waktu gitu ngerasain kayak capek gitu di dunia kayak gini, atau terpikir kayak atau gua cari alternatif lain gitu kan ya? Capek pernah, karena pasti ada season-seasonnya tuh tiap kayak ganti generasi ada apa ya, ada season-seasonnya boring gitu loh. Boring ada sih, sama kayak nggak tahu ya. Ini sorry, gue nggak bermaksud apa-apa. Kalau misalnya lagi kebanyakan jadwal, malah kadang itu yang bikin gue burn out tuh. Gue seneng ada space-space sehari 2 hari itu gue seneng malah. Tapi kamu batasin nggak seminggu berapa kali deh maksimal? Nah itu gue nggak mau ngomong itu karena takut ntar sama Tuhan dibatasin tuh. Iya kan? Omongan adalah doa soalnya. Iya, jadi gue sekarang tuh kayak misalnya telepon, apa pik berangkat, apa ini berangkat gitu. Lu telepon, nyampe kan gue sini, ya kan? Iya juga sih. Iya. gaspol pokoknya kemana-pun ya. Karena gue nggak mau nolak aja gitu. Oke. Selagi asik berangkat. Enggak. Iya, gitu. Berarti emang tiap misal 1 minggu itu kamu butuh berapa hari mas misalnya kayak untuk rest kayak gitu tuh? Untuk rest, Kira-kira ya kalau menurutmu yang oke gitu untuk rest sehari cukup sih gue. sehari ya dalam Sehari 1 cukup. minggu itu. Iya, menurut gue sehari udah lebih dari cukup. Gue udah bosen tuh di rumah sehari. Tapi tuh ngapain? Tidur full. Oh, full tidur. Tapi sekarang karena ada Popin Cattle Club kan, Iya. nah jadi ya ada activity tambahan. Sekalian gue FOMO juga orangnya, kadang-kadang pas ngelihat absen rame banget FOMO gitu. Padahal nggak pengen main tuh, berangkat gitu. Iya, datang aja gitu. Gitu-gitu sih. Tapi stress rilismu apa, Kak? Iya itu tuh penasaran sih aku. Beda-beda kan orang? Beda-beda bener. Bah. Enggak. Waduh. Sensor. Gue biasa selalu all you can eat gue. All you can eat. Itu stress release gue. Oke. Ingatan dari badan lah ya, nggak bohong kan itu. Tapi emang dia dijadwalin makan enak, ya kan? Iya, seminggu tuh ada sekali biasanya. Harus. Jadi kalau bisa sotoy sedikit, ada namanya money dial kan. Iya. Jadi uang lu kemana gitu. Kalau gue tuh ke makan. Makan. Iya, kalau Fashion, fashion tipis lah. Maksudnya kayak 1 semester baru nambah koleksi gitu. yang penting makan. Yang penting makan. Yang penting makan tuh, urusan iya. first nomor 1. Aku Iya. itu juga makan. Iya Iya kan? betul sih. Dan all you can eat kan enak ya, maksudnya kayak santai gitu, apa tambah gitu. Tapi kayak selama kamu nge-DJ gitu, pernah nggak sih mas kayak ngadepin satu tantangan yang menurutmu tuh kayak wah, gue dikasih sesuatu, kira-kira gue bisa nggak ya ngelakuin ini? Kau pernah nggak sih selama kamu nge-DJ? Pernah. Hah? Tantangannya. Dan tantangannya itu apa sih? Kalau misalnya dituntut untuk main bagus, menurut gue tantangan yang sehari-hari dikerjain tapi lama-lama bisa. Tapi menurut gue tantangan DJ tuh justru kayak someday misalnya gue ngeluarin original song, itu tantangan tuh menurut gue gitu. Iya sih. Tapi kalau day to day-nya menurut gue dibawa santai aja lah. Orang DJ juga fun kerjaannya. Betul. Iya sih, bukan yang kayak kamu harus mencapai KPI, kayak gitu-gitu kan. Tapi ini nggak? Santai. Tapi milih-milih nggak? Contoh, Gigs. Milih-milih gigs kan? gigs, gue nge-curate gigs sih. Gue lumayan nge-curate lah tempat-tempat gitu. Patokannya apa? Oh, gue punya ininya, punya boundariesnya. Jadi harus proper club lah menurut gue. Kadang-kadang juga yang kayak speaker Bluetooth apa gitu, juga Pecah sih mainnya. itu lebay tapi lu ngerti lah maksud gue. Iya, Bukan iya, speaker Bluetooth tapi kayak gitulah gitu yang kan juga kalau alatnya nggak proper gitu juga bete gue kayak gitu. Benar Iya. sih. So, kayak emang rata-rata gitu nggak sih? Bisa dibilang. Banyak tempat-tempat yang kayak begitu. Tapi main paling aneh di mana? Maksudnya nggak mulut soal perut ya, maksudnya vibes-nya aneh gitu-gitu. Angker kan, siapa tahu kan angker. Gue nggak mau nyebut namanya tapi coffee shop di Padang. Masa gue kaget gue juga main di situ. Ada coffee shop di Padang gitu, iya. Terus orang-orangnya duduk gitu terus kayak ini gue ditonton nih, gitu loh. Lah, kok bisa? Ya random aja waktu itu kayak lagi pandemi, after pandemi. Iya. Ada satu brand yang nunjuk gue untuk kayak nih main di sini gitu. Dan di pandemi kan curate-nya lebih longgar lah ya. Kalau Iya. sekarang kan udah bisa milih-milih. Dulu kayak gue ambil lo gitu. Coffee shop. Iya gitu. Kayak itu aneh tuh menurut gue. Tapi kayak selama kamu hidup di dunia musik atau lebih tepatnya di entertain gini, kamu tuh ngerasa jadi diri kamu as a Dakota yang DJ or Dakota producer? Gue lebih ke DJ sih ya.
DJ. Iya. Kenapa? Gue lebih kayak apa ya? Kayak kalau DJ tuh present gitu. Iya. Kalau produser kan tetap balik layar gitu kan. Iya. Kayak orang juga nggak ada yang peduli gue lagi ngapain di saat itu gitu. Tapi kan kalau DJ kan kayak ngerasain efeknya tuh langsung gitu menurut gue. Jadi menurut gue lebih ke DJ lah. Lebih DJ. Iya, gue juga masih belum pantas untuk dibilang produser gitu. Walaupun udah beberapa banyak edit keluar ya gitu. Tapi kakak ini kan di Popin juga ngurusin kreatif juga. Iya betul, kan? betul. Soalnya aku sering curhat sama dia. Nah, cuman Nggak belum masuk kan? belum gue kirimin invoice itu. Ada yang ada ininya. Gue kalau ngobrol sama dia nih, kayak abis main gitu kan. Kita kan dulu pernah tur ya, turan itu ya. Ngapa ketawa aja? Enggak apa-apa. Aman. Abis itu pulang hotel kan harusnya orang istirahat ya. Kalau sama dia, bisa aku sampai pagi ngobrol. Ngapain itu? Soalnya ada aja topik kalau sama kau tak nih. Iya, Oke. lumayan. Jadi mau cerita apa, makanan ada. Cerita Mau- hidup. Weh, banyak cerita. Cinta apa lagi? Semua udah saling tukar pikiran berarti dari lama ya. Dia nanya-nanya nih kayak gue di podcast terus. Wah, kadang-kadang dia yang nyerah sendiri, Kak, jangan podcast Kak hari ini. Gitu. Ya lu jangan nggak banyak nanya soalnya udah tahu, udah tanyain semua kan sama dia. Iya, makanya. Berarti udah kayak keluarga banget ya kalian berdua ya. Lumayan lah. Soalnya pernah tur kan, hampir padat ya tuh. Padat sih lumayan lah itu. Itu berapa lama sih waktu itu kalian? Berapa ya? 6 bulan ada nggak sih? Iya. Ininya jangkanya gitu. Iya, jangkanya 6 bulan tapi Bolong-bolong gitu ya. Di seket gue juga 6 bulan ya, gue lupa tapi berapa ya. Makassar tuh terakhir. Makassar terakhir. Itu ngobrol sampai pagi tuh. Iya. Seru. Tapi mainnya jam 1 kan. Dia baru sampai Makassar. Jadi delay berapa jam? Nah, dia? jadi gue harusnya Gimana? abis sholat Jumat tuh berangkat Oke. ke Makassar. Terus delay tuh yang kayak, oh delay sejam, yaudah makan dulu yuk gitu. Udah kelar makan, udah yuk balik. Ternyata delay nambah sejam lagi, gitu-gitu loh. Yang delaynya yang nggak tentu gitu. Bete sih. Pokoknya gue baru berangkat tuh sekitar jam 10 malam something. Iya. Kan kalau ke Makassar tuh seinget gue 2 jam 20. Iya. Jadi nyampe juga 12.20 gitu kan. Iya. Dari bandara pun masih jauh gitu. Nah itu gue ngerasain jadi David Guetta tuh. Jauh langsung main. Iya. Datang langsung main. Turun dari bandara, lari, masuk mobil, ngebut, sampai depan pintu klubnya, lari ke toilet, ganti baju, cuci muka, colok flash disk. Masih ngambang itu otak gue tuh kayak gitu. Dan itu semua. Jadi yang sampai Makassar tuh cuma nama sama Mas Faris. Nah iya. Oh, Yang iya? lainnya dari Jakarta semua kan, Mas Fahmi, Iya. Mas Adam gitu. Dari Jakarta semua. Berarti itu rame-rame langsung ngebut langsung ke venue. Nah, kalau misalnya ada masih enak kan, mainnya habis gua. Iya. Makanya dia tuh nyusul di mobil kedua. Oh. Setelah itu yang bikin gue deg-degan itu rundown gue. Gitu. Aduh, main awal lagi. Gimana nih? Itu rundown gue itu loh. Ada tuh masih ada kayak plus sejam lagi gitu. Hampir announce cancel tuh. Iya. Kayak ntar kalau misalnya kita nggak flight jam 11 kita cancel ya gitu. Jackson aku sama Mas Faris Jackson. Oh. Gak ada DJ-nya Jackson. Tuh, Dia nyolok. ngecek mic aja sama Nolok visual. apa coba kan gitu. Cek sound dadakan jadi. Tapi kamu tuh sekarang megang peran as a roster and development director, bener? Kayak dari dua itu tuh ada nggak sih pressure-nya masing-masing, Mas? Ada. Karena kalau misalnya roster, pressure-nya tuh lu dituntut untuk kayak ya pasti bikin konten, Iya. ngeluarin karya gitu kan. Karena Iya, kan lu kan di betul. depan kan. Sedangkan ketika jadi gimana ya? Waktu gue tuh lumayan habis tuh. Kayak gue ngantor dari pagi ke malam, terus malam langsung DJ tuh. Iya sih. Kayak gitu. Capek sih aku. Iya, jadi kadang-kadang Itu kayak ngap sih ya. kadang-kadang ngedownload lagu tuh nyari waktunya harus padat banget kayak cuma ada sejam 2 jam. Sedangkan gue harus tidur lagi untuk ngantor besoknya lagi kan gitu. Dan rumahnya jauh, men. Oh iya. Nah, rumah gue bolak-balik tuh 70 kilo pokoknya. Wah. Kan gue Gading Serpong kan, kerja gue di SCBD kan. Jauh banget. Wah. Jauh banget. Hari setiap Wow. Lari, men. Setiap hari bener-bener kamu yang 70 km itu sanggup tuh, Mas. Alhamdulillah sekarang ada di sini kan. Alhamdulillah. Dia megang venue juga sekarang kan, Kak. Kok gini? Jadi capeknya gimana tuh rasanya tuh? Ya jadi ada ngurusin venue, ngurusin development di Popin Class, sama jadi roster juga. Gitu. Sama ada ya bisnis gua kan ada Iya. 1-2 yang gak usah disebutin lah. Pengusaha muda. Pengusaha muda. Udah tua. Oh iya tuh. Baru ulang tahun kemarin Iya. soalnya. Happy birthday. Happy birthday to gue. Birthday best. Ini birthday Spesial. base-nya malam Spesial, ini. makanya, Ditunggu, guys. Birthday base-nya malam ini. Live set-nya ditunggu. Ini nggak ngeset nggak? Apa? Malam ini ngeset nggak? Nggak. Ada sesuatu yang spesial nggak malam ini? Menurut gua justru kadang sesuatu yang spesial itu keluar dadakan. Iya sih. Jadi menurut gua nggak usah ngeset lah gitu. Dan Tuke kemarin ini jadi pesulap dia. Tiba-tiba set, anjay, ada gimmick-gimmick. Ada gimmick-gimmick kan dia?
Apa tuh? Gimmick apaan? Jadi dia biasanya kan dulu mainnya biasa aja kan, serangan pakai Serato. Pakai Serato dia. Iya, pakai Serato. Tapi pecah. Asik pecah. Nah, soalnya kalau misalnya gue bayangin itu nggak pecah, cuman kayak Messi gocek-gocek tapi nggak gol tuh. Iya. Tapi nanti untung gol kan? Iya. Popin lagi, ya kan? Oh kita ngomongin orang ya? Ini kan lagi gue nih. Orangnya ada lagi belakang layar. Oh itu, Aman ya? nggak kelihatan. Sekarang aku mau nanya deh. Boleh. Umurnya berapa sih sekarang, Mas? Sekarang 28, masih muda. Masih muda. Yes. Kalau kamu bisa ngobrol sama Dakota versi 5 tahun lalu, apa yang bakal kamu bilang? 23 tuh. Itu pas COVID tuh 5 tahun lalu tuh, 2020 exactly dong. Hmm. Oh iya. Iya kan? Iya. Ya harusnya pas COVID lebih banyak kerja aja, jangan kebanyakan tidur ya, jangan kebanyakan Netflix gitu. Itu gue mau ngomong itu sih sebenarnya. Iya, kalau misalnya kalau di saat itu gue nggak langganan Netflix, nggak nonton Monty Heist, Squid Game, kayaknya gue bisa lebih sukses deh. Kayaknya Endeavor mah nggak ada apa-apanya mah. Aduh. Tahun itu Adam sering nginep di rumah gue 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi gue Merintis bersama. gue ngomong kayak gini nggak apa-apa. Dia juga nonton pasti ketawa. Masuk disclaimer takut. Fansnya militan bro. Kayak kan Endeavor di 2020 bikin Love gitu kan. Iya. Tidur aja nonton Lupin lah lagi, Squid Game, gitu-gitu. Nonton Euphoria, ya Allah. Pakar film ya di saat COVID ya. Iya. Pakar film dadakan dia di. Konten apa? Bikin film. Iya. Squid Game 8/10 di Instagram gitu-gitu aja isinya kan. Konten. Tapi film kamu suka genre apa, Mas? Pokoknya gue yang pop sih, gue nggak suka film-film ngulik sebenarnya. Ah. Bukan nggak suka, nggak prefer kan banyak kan kadang-kadang. Lu suka film apa? Silence of the Lambs, Hannibal Lecter. Anjay, Yes. nggak yang gitu tuh. Jauh tuh. Nggak yang gitu, gue biasa aja deh. Action, Equalizer, si Denzel Washington. Kalau series yang orang-orang nonton aja biar obrolannya juga nyambung. Kadang-kadang kalau referensi terlalu beda juga gimana ya? Kayak nonton nggak be Silence of the Lambs coba? Nggak tahu lah. Iya kan? Ya gue nonton, cuman gue lebih suka di pop dibanding kayak gitu-gitu. Pop culture lah. Pop culture. Tapi yang kamu bisa nonton berulang-ulang apa? Ini startup Korea. Oh, tahu aku tahu. Si Han Ji Pyong sama Nam Do San. Aku nggak nonton lagi drama-drama Korea. Bro. Aku Home Alone. Apa? Home Alone. Home Alone. Ya. CTI gitu. Baru tuh film. Nonton terus aku tuh. Film favorit gua Baby's Day Out. Anjay. Iya lagi. Tapi kayak selama kamu di Jakarta, kamu merasa asik dengan vibes-nya Jakarta atau ada keluh kesah tersendiri sih, Mas? Menurut gua asik karena challenging. Oh iya, challenge-nya kenapa tuh? Ngehibur orang Jakarta tuh beda menghibur gimana ya? Gua nggak mau terlalu diskriminasi tapi intinya gini. Orang Jakarta tuh yang party terus apalagi di tempat gue ya, biasanya orang pulang kerja aja. Iya sih. Jadi mereka nggak siap untuk dengerin musik-musik yang mereka nggak tahu. Emang butuh happy aja. Butuh happy aja, butuh rilis kan dari kerjaan kayak gitu. Makanya menurut gua Jakarta spesial buat gua karena itu. Challenging. Habis pulang kerja kan masa edukasi atau fungsi. Edukasi. Terus lu tau gak sih rasanya kayak lu harus ngehibur orang kerja nih. Gua juga baru pulang kerja tapi. Iya. Iya Ya kan? Jika kalau bisa ngomong, bro, kita sama sebenarnya. Iya, gua pernah dengar kayak cerita gitu kan kayak ada di cerita di luar negeri, kayak ada badut terkenal banget. Lucu lah, semua orang suka tuh. Iya. Nah, terus akhirnya di daerah lain ada orang nanya ada orang murung lah gitu. Terus ditanya sama orang lain, "Lu kenapa murung? Lu nonton badut aja di tempat itu," gitu. Badutnya keren banget. Badut itu gue. Anjis. Kayak gitu. Nah, kayak gitulah rasanya. Tapi culture music di Jakarta menurut Mas bakal arahnya kemana? Sekarang kan maksudnya banyak nih ya kan? Apa Kayak sekarang? genre-genre music Jakarta itu lagi banyak. Kalau di Jakarta sekarang kan menurutku ya, POV ku kayak satu genre ada yang baru hype banget di kalangan anak-anak muda nih. Kan tempat Mas kebanyakan anak-anak muda juga kan? Iya, betul. Ada satu genre yang lagi hype di kalangan anak-anak muda. Dan dengan posisi Mas Ota yang maksudnya kayak kamu udah lama ada di satu scene ini, tiba-tiba ada satu apa ya sebutannya ya, satu titik ikutan join di situ. Dan menurutmu kok ke Jakarta tuh bakal kemana sih ke depannya? Kalau menurut gua musik Jakarta bakal terus di drive sama algoritma menurut gua. Tapi itulah fungsinya Popin Class di dunia ini, untuk adjusting the current itu. Kalau udah terlalu off kita adjust. Itu fungsinya, makanya selalu berat kan. Balikin lagi ramai apa gitu, balikin lagi gitu. Oke. Menurut gua sesimpel itu sih. Umpan lambung balikin lagi aja.
Iya, kayak gitu. Kalau menurut gua kayak gitu aja. Emang itu yang kita kerjakan kok gitu dari dulu. Dan kita tahu konsekuensinya juga. Tapi kayak biarpun maksudnya ada satu yang itu nggak bakal mengganggu yang udah lama berjalan gitu atau gimana? Mengganggu pasti ada. Tadi kan gue bilang kan Jakarta challenging kan. Iya, makanya tadi gue suka aja sama challenge itu gitu. Itu yang bikin kayak adrenalin sendiri ya atau gimana? Iya, jadi otak gue tuh tiap hari di cold start gitu loh, dipanasin gitu. Untuk coba-coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Makanya kan juga IP program Popin Class juga sangat-sangat beragam kan. Ada yang wars, ada yang enggak, banyak yang wars jujur. Yang enggak kita bahasanya kita cut, ganti. Baru kayak gitu. Bikin something new-nya itu tuh ribet gak sih Mas? Kayak wah Ribet cuy. Bacanya gitu. Itu jeruk kalau diperas tuh udah sampai kering tuh. Kayak gitu. Bacanya kan. Iya, tapi ya itulah gunanya community kan. Maksudnya banyak otak, banyak banyak referensi-referensi yang gua nggak tahu dia tahu kayak gitu-gitu. Itu yang menurut gue yang asik tuh. Kayak gitu. Memilih. ya. Memilih. Bahasa apa tuh? Tapi di balik capeknya itu tuh kamu punya cara tersendiri dong pastinya Mas buat kayak nge-refresh lagi Apa ya? seharian kamu gitu. Anjir, keseharian gue tuh boring banget. Jadi gue kayak menurut gue waktu gue di mobil nyetir itu yang sendiri itu udah Iya sih. udah me itu time gitu ya? Iya. Jauh men, 70 kilo. Iya, bulan gue 70 Iya sih, itu 70 kilo ngebayangin kayak Mau ngapain tuh? Lu kalau dengerin SoundCloud tuh jadi set itu pulang tiap hari gitu. Iya. Berapa jam Kak? Nah, kalau berangkat tuh lumayan agak-agak unpredictable tuh karena Jakarta macetnya ngeri kan. Iya sih. Bisa kadang-kadang 2 jam OTW doang kayak tapi kalau pulang 38 menit ngebut lah gua. Gitu. Pulang juga pagi kan? Pagi Jadi betul. cepet. Berangkatnya pun juga nggak terlalu pagi kan. Gua kayak biasanya keluar ganjil genap gua baru berangkat gitu. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya mobil gua pas platnya gua berangkat pagi gitu. Gitu. Kalau pas lagi minum nih nggak bisa pulang. nah iya tuh. Kan Pernah kantor nggak? kita nggak sering. Mau ngomong sering-sering kayak gimana kan. Itu juga tidur kantor. Tidur di kantor, jadi Oh, ada satu ruangan yang memang buat creative room lah, buat nyantai situ. Aku mau nanya nih, aku punya satu pertanyaan. 2 nggak apa-apa juga. Lagu Guilty Pleasure lu tuh apa sih Mas? Inilah All Too Well, Taylor Swift. Gimana tuh? Kaget nggak lu dengerin? Itu yang mana ya? Gua Aku lupa lagi. nyanyiin juga sih. Oh iya tahu. Soalnya Kenapa lagu nggak itu tahu, Mas? kayak country aja, kayak country tenang lagunya. Tapi psycho gitu. Psycho. Kayak gitu-gitu. Kamu nggak pengen orang-orang tahu Dakota dengernya ini guys gitu? Atau kayak ya udah mereka cuek aja gitu? Nggak masalah tuh. Aman ya? Nggak masalah menurut gua. Nggak yang jadi kayak ih dengernya kayak gitu centil kamu. Tapi lu nggak sekeren gua juga. Damn. Kalau orang nonton apaan sih? Bercanda guys. Aduh. Main paling jauh kemana Kak? Main DJ. DJ tuh membuatmu sampai sejauh apa? Vietnam, Filipina. Masalahnya Vietnam, Filipina tuh bukan kayak negara wishlist gue gitu loh. Yang bahkan gue aja kayak Kok bisa gue bisa di Vietnam. gitu loh. Kalau Singapura gue waktu kecil memang sering kesana, Iya. sering itu. Singapura KL tuh sering banget gitu. Tapi kalau kayak Vietnam, Filipina loh. Filipina gue bahkan kayak Vietnam tuh referensi gue Rambo aja udah. Gue nggak tahu lagi selain Rambo tuh apalagi di Vietnam. Keratnya gimana sih Kak? Seru banget. Oh, iya. Seru banget. Seseru itu Vietnam menurut gue. Yang bikin serunya tuh apa sih? Hah? Yang bikin serunya? Lebih open lah mereka. Oh, Lebih open. Jadi kayak apa ya? Open gimana ya? Mau dengerin apa aja gitu. Padahal aku juga nggak tahu siapa gitu loh. Partinya jam berapa sekarang? Kan kadang beda-beda ya. Iya. Ya kan? Itu bener apa? Prime time tuh jam 2. Prime time? Sampai jam 7 pagi gitu. Anjing. party sampai jam 7 pagi. Iya. Di Vietnam gitu. Jadi kayak gue datang jam 12 kayak masih lah early banget nih gue gitu. Ya orang masih santai gitu. Kaget nggak tuh? Kaget banget iya. Terus juga nggak tahu ya, mungkin klubnya aja DJ openingnya juga udah kenceng-kenceng gitu. Jadi kayak jadi gue nggak mau kalah tuh, jadi seru gitu menurut gue. Tapi culture minumnya gimana sih? Chaos apa enggak? Enggak. Orang gue kayak minum sama anak-anak sana, mereka tepar-tepar semua. Kayak kita lebih ngeri lah minum menurut gue. Iya sih. Kalau dilihat ya. Kalau dipikir-pikir benar juga sih. Orang-orang kita minum kuat-kuat. Kuat-kuat. Gila sih. Kuat lah ya nanti malam ini. Ngomong lagi. Gue
bisa ngeluangin 2 hari kayak gini. Kalau tadi gue bilang gue sehari cukup kan untuk rilis untuk apa? Ini gue bisa 2 hari gue berangkat ke sini. Kan gue happy aja gitu. Coba AB kalau ngontek gue ngomongin angka nggak? Iya sih. Iya. Berangkat dulu. Langsung berangkat ya? Iya. Ngalah kita sering nggak enak kan? Kalau kayak gitu. Tapi kayak selama kamu kayak di luar negeri kayak gitu, ada nggak sih momen-momen yang absurd aja menurut kamu tuh? Gue ngeliatnya, gue bingung kayak di Filipina tuh pas gue main sponsornya Marlboro kan. Tapi kan klubnya nggak boleh ngerokok gitu. Lah? Hah? Iya makanya jadi kayak itu aneh tuh. Tapi kalau mau momen aneh menurut gue nggak ada sih momen aneh. Gue tadi tuh main di coffee shop itu Padang gitu doang. Iya sih aneh tuh. Itu dan Di Padang lagi. sebenarnya kan sekarang kan kayak apa apa bahasanya radio di LA, coffee shop juga banyak kan sekarang. Iya, benar. Itu nggak aneh karena orangnya juga joget gitu kan. Ini tuh yang bikin aneh orangnya duduk gitu nonton kayak kursi penonton gitu. Kayak stand up comedy. Nah, iya. Gue rasanya pengen ngambil mic jadi gini. Pengen kayak gitu gue rasanya. Gak mau jadi stand up aja kamu, Mas? Gak usah. Kan berani kalau di Instagram sosok diem-diem gitu. Hey. Iya juga sih. Tapi kayak kalau kamu disuruh milih satu kota atau satu daerah buat jadi tempat kamu stay untuk berkarya selama-lamanya itu Still Jakarta. gimana? Selain itu. Selain Jakarta deh, kamu kan sudah dikenal di Jakarta. Justru karena gue tinggal di Jakarta jadi gue nggak ada biasnya menurut gue. Karena kalau misalnya gue ngomongin satu kota pasti gue ngeliatnya yang enak-enak doang. Oke. Karena Jakarta gue tahu kan semuanya. Iya. Bukan tahu semuanya anjir keren banget, nggak tahu semuanya tapi kayak gue tahu banyak lah. Tahu lebih banyak tentang Jakarta dan menurut gue kayak apa ya, rotasinya superstar DJ tuh di Jakarta juga nggak terlalu banyak kan. Iya sih. Jadi gue pengennya kayak di Berlin tuh semua orang DJ gitu. Iya. Di Amsterdam semua Bisa orang gitu. DJ gitu. Semua bisa jadi DJ. Menurut gue jadi seru gitu. Jadi industri itu hidup gitu, supply demand-nya ada, jadi orang juga nggak asal-asalan main. Sekarang kan kalau misalnya masih dikit, orang asal-asalan aja kan. Baru latihan 3 hari, 4 hari juga ada yang perform gitu. Bisa dibilang kamu tuh udah sukses belum sih menurut kamu sendiri? Belum. Apa yang bikin kau ngerasa kayak gua bisa dibilang diri gua sukses? Patokannya itu apa? Ya, susah ya. Gue kalau main sukses tuh sebenarnya susah ya, karena kan manusia nggak ada puasnya kan. Iya pasti. Cuman yang pertama $1 juta tuh harus dipegang tuh. Itu sukses menurut gue. Karena Dari DJ tapi ya. Hah? Dari DJ. Dari kerjaan gue lah kan, kerjaan gue kan juga back end-nya kan ngedorong untuk DJ untuk makin maju kan. Iya. Menurut gue masih relate tuh. Itu goal pertama gue lah, $1 juta. Gue belum punya uang segitu. Tapi kamu ini nggak orangnya yang kayak nulis wishlist nggak? Enggak, gue live day by day aja. Nyantai. Nulis lagi. Kamu nulis? Gue kepikiran deh. Tapi lebih ke achievement sih, saya apa yang mau gue beli doang. Oh iya. Ya gue nggak pernah kayak nominal atau apa enggak. Jadi gue Ngalir lah ya. present aja udah day by day gitu. Kayak kepengen gua harus bisa beli ini, beli itu. Belum ada kepikiran atau gimana? Gue itu tuh, gue agak nggak punya hobi, lu perhatiin nggak sih? Iya lagi. Ya kan? Jadi gue sebenarnya pengennya kalau misalnya nyokap nelpon, ya udah gas gitu, beli aja gitu. Itu aja yang gue pengen sebenarnya. Val mau ngaji lagi, berangkat gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi wishlist tahun ini apa? Wishlist tahun ini Bitcoin 120.000. Koin 120.000. Bukan gimana ya? Kalau ngomong-ngomong Kak, ini kan famous kan. Dulu dia kesini belum famous, masih plat. Masih plat. Dia sama Okin ya dulu. Iya. Kayak pertama kali kesini. Terus habis itu panggil sendiri main DJ. Nah, kan udah pernah main di famous sebelumnya Kak. Udah, platinum. Iya, platinum terus famous kan. Iya. Udah pernah ngerasain Udah, semua kan. Menurutmu gimana? Bedanya apa? Ya jelas sekarang Famos tuh udah ada community menurut gua. Ya. Kalau Platinum dulu belum ada, jadi kayak klub buka aja. Caur itu. Gua nggak ngomong caur sih. Iya, Orang rame-rame aja sih menurut gua, rame-rame aja. Cuma kan kelihatan deh kalau misalnya ada community tuh. Lebih asik. Iya, orang interestnya sama gitu kan. Platinum tuh sama gitu. Sekarang banyak community sih. Shout out untuk Restless. Restless, the best. Shout out. Tahun kemarin 8 tahun mau 9 tahun nih. 10 tahun? Mau 9 tahun. Sama Popin Plus ya? Iya. Sama ya anjir. Seumuran. Seumuran. Menurut gua tuh ada warnanya banget sekarang gitu, Famos gitu. Tapi ini enggak, maksudnya happy enggak Min? Famous. Happy gua. Ini besok kalau minggu buka main lagi nggak apa-apa juga gua. Kan pulang. Oh iya. Disuruh sampai Senin enggak mau. Iya. Kan kantor tadi gua Iya bilang. sih. Gua minta rekan spesifik kan, nyampe Jakarta gua langsung kantor itu jam pagi langsung. Iya. Wah, nyampe berarti kamu langsung Langsung kantor berangkat gua lagi? tidur di kereta. Best ya. pekerja keras.
lumayan. Bekerja keras. Beruntung perempuan yang dapat. Sumpah. Maksudnya nggak ada nih. Ya aduh, masa sih? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Yang belum ada yang diseriusin. Oke. Nggak usah ditekan-tekanin gitu. Oke, Mas, kayaknya that's it. Satu pertanyaan aku. Oh, ada lagi? Kalau nggak jadi DJ mau jadi apa? Nggak ada profesi DJ nih. Iya. Mau jadi apa? Karena background gua S1 gua bisnis, ya gua mungkin jadi pengusaha. Businessman. Apa seperti spesifiknya pengusaha apa? Bidang apa? Bidang apa? Jual beli senjata? Wah, Enggak lah. awak itu. Mamat Gun Shop. Gue kalau tanya bidang apa, gue bingung sih. Gue masih bingung. Soalnya kan gue sekarang juga coba-coba gitu. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Gitu. F&B pernah kan? F&B pernah. Iya, Terus tahu. apa? Otomotif-otomotifan juga coba gitu. Tapi kayaknya ke apa? F&B ya kayaknya. Mungkin gue pengen itu sih. Apparel. Apparel. Iya. Mungkin gue pengen apparel. Karena apparel tuh dekat sama komunitas tuh bisa Bener. injek ke sana gitu. Benar. Dan rata-rata yang apa ya, yang minatnya tuh anak-anak muda gitu ya. Jadi Iya. kayak fresh terus. Iya. Sebenarnya kalau ditanya maunya apa, Mau kayak aja udah. Bu, bikin kelas, gue pengennya. Karena lu bikin materi di online, terus lu jual ke 100.000 orang, materi kan cuma satu. Itu kan leverage kan, kayak Netflix, tapi cuma satu yang nonton banyak. Cuma menurut gue nggak sepintar itu udah untuk bikin gituan gitu. Aset digital. Yo, Kayak gitu loh. betul. Kayak gitu-gitu, pengennya gitu, ke arah sana tuh. Bikin game GTA 6 gitu, mau gue. Iya. Cuma kan itu berapa modal GTA 6 ya? 3 kali Burj Khalifa atau gitu udah bahas. Mahal. Itu bener-bener ditunggu sih GTA 6 sih. Iya. Kamu main PS, Mas? Atau game apa gitu Gue yang cuma lagi jago hype? satu game, Apa? Tekken. Belum ada yang bisa ngalahin tuh. Tekken. Tapi iya, tapi kalau FIFA, 2K Mas Harjan sih. Tekken the best. nggak bisa ngalahin Belum gue kan? sih. Awal terus sama Harjan nih. Main Tekken. Iya. Hero favorit, karakter favorit. Ini dong, siapa itu? Ada yang ini. Siapa namanya ya lupa. Ini Scorpion. Bukan. Mortal Kombat. Itu Mortal Kombat. Apa ya lupa. Gue King sih, gue King gue jago. King best juga sih King. Aku karakter favoritku cuma satu dari dulu. Yang cewek yang apa? Yang Ada pakai sih, Brazilian ini. Eddie. Cewek. Di Guerrero sih, di Guerrero spesial. Nggak. udah makin kesana sih. Oke guys, karena makin kesana ke sini. So that's it untuk Famos Talk kali ini. Sekali lagi shout out to Mr. Dakota. Nanti bisa lihat ini live setnya beliau di YouTube-nya Famos Jogja. Di situ banyak live set. Yo. Oke, thank Jangan you lupa guys. cek. Bye bye.